warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mempresentasikan seorang tokoh yaitu George Elias Muller. Muller lahir pada 27 September 1805 di Koppenstein, di sebuah desa dekat Halberstadt di Kerajaan Prusia, sekarang itu Jerman. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai anak nakal, suka pesta pora, mabuk-mabukan, berjudi, mencuri, dan juga menipu. Ketika ibunya sedang dalam perjuangan antara hidup dan mati, Muller pada saat itu 14 tahun sedang bermain kartu sambil mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Maka di dalam bukunya yang berjudul Kisah tentang Karya Allah dalam Kehidupan George Muller, ia menggambarkan bahwa hidupnya dan dirinya itu sebelum bertobat itu sebagai orang yang cabul dan juga jahat. Pertobatan Muller terjadi saat ia berusia 20 tahun. Sewaktu itu masih kuliah di Universitas Halle. Di Halle ia belajar teologi di bawah bimbingan Friedrich Toluk dan lulus dengan prestasi yang baik dan pada kemudian hari sanggup berkhotbah dalam 7 bahasa. Ia juga mengerti 2 atau 3 bahasa Timur. Dia juga pendiri rumah piatu Ashley Down di Bristol, Inggris, dilahirkan di Prusia pada 17 September 1805. Pada masa mudanya, ia hidup dengan tidak mengenal Tuhan dan baru setelah berusia 20 tahun, ia bertobat dalam suatu persekutuan doa yang diadakan di rumah seorang saudara yang beriman. Tidak lama kemudian, ia pergi ke Inggris tanpa membawa surat ataupun uang. Di panti asuhannya ada 10.000 anak piatu terlantar yang menerima pertolongan dan pendidikan. Anak-anak itu setelah menerima cukup pendidikan, mereka dikirim ke berbagai tempat. Pada hari-hari tuanya, ia sudah berjalan hampir 2.000 mil di 42 negeri dan memberitakan Injil kepada 3 juta pendengar. Sesudah melayani Tuhan semasa hidupnya, maka seperti Musa, rohnya diambil Tuhan pagi-pagi sekali pada 10 Maret 1898. Ketika ia berada sendirian saja dalam kamarnya. Waktu itu ia sudah mencapai umur 93 tahun. Isi pemikirannya, menurut Muller, iman yang sejati bukan berarti kita diam. Itu sebabnya ia berkata, kalau seseorang tidak berbuat apa-apa pada waktu-waktu kritis, orang tersebut tidak memiliki iman yang benar. Dalam kesempatan yang lain juga, ia berkata, aku tidak menganggap diriku sanggup mengadakan mukjizat. Aku tidak mau pekerjaan kami dianggap luar biasa dan menarik. Sayang sekali bahwa banyak orang dengan sempurna menganggapnya sebagai mukjizat. Karya-karyanya. Dalam hidupnya, Muller telah membangun 117 sekolah yang menampung lebih dari 120.000 anak-anak muda dan para yatim piatu. Terdapat sebanyak 64.000 kitab, 85.000 tulisan, serta 29 juta buku rohani telah diterbitkan dan didistribusikan. Selain itu, Muller juga ikut membiayai 150 misionaris. Ia menjadi gembala gereja Bethesda di Bristol yang mempunyai anggota jemaat sekitar 2.000 orang ketika ia meninggal. Pada usia 70-an, Muller mulai mengadakan perjalanan penginjilan besar-besaran. Ia berkeliling ke seluruh dunia dan mengajar banyak orang dari berbagai bahasa. Ia sering sekali berkhotbah di depan 4.500 atau 5.000 orang. Ia melakukan penginjilan sehingga ia mencapai umur
90 tahun. Selama 17 tahun penginjilan, kira-kira dia telah memberitakan Injil kepada 3 juta jiwa. Semua kebutuhan yang dimilikinya telah terpenuhi sebagai jawaban doa. Tahun 1834, mulai mendirikan lembaga pemahaman Alkitab di dalam dan di luar negeri. Sasarannya adalah untuk membantu sekolah-sekolah Kristen, membantu para penginjil, dan juga menyebarkan firman Tuhan. Lembaga ini tanpa perlindungan dari pemerintah, tanpa bantuan siapapun, tanpa kontrak hutang, tanpa pengurus, tanpa pelanggan ataupun anggota, namun hanya benar-benar hanya mengandalkan iman percaya pada Tuhan saja mampu mendapatkan dan mengeluarkan uang lebih dari sekitar 7.500.000 US dollar. Saat mulai meninggal, sebagian besar dari dana tersebut dimanfaatkan untuk panti asuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini ada biografi dari Wilhelm Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt. Beliau ini kelahiran 16 Agustus 1832 dan meninggal pada tanggal 31 Agustus 1920 pada umurnya yang ke-88 tahun. Beliau ini adalah seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan profesor yang sekarang dikenal sebagai penemu psikologi modern. Beliau ini diasumsikan juga sebagai bapak psikologi eksperimental karena pada tahun 1879 beliau ini mendirikan laboratorium formal pertama untuk riset psikologis di Universitas Leipzig dan membuat jurnal riset psikologis pertama pada tahun 1881. Yang selanjutnya ini ada pemikiran dari Wilhelm Wundt. Wundt berupaya memahami pikiran manusia dengan mengidentifikasi elemen pembentuk kesadaran manusia, seperti halnya zat kimia yang bisa dibagi dan dihasilkan menjadi bermacam elemen. Dalam hal ini, Wundt menganggap psikologi sebagai ilmu, seperti halnya fisika dan kimia, dengan melihat bahwa kesadaran yaitu kumpulan dari bermacam bagian yang bisa diidentifikasi. Walau secara lapang diasumsikan sebagai seorang yang penting dalam lahir dan perkembangan psikologi, sumbangannya terhadap psikologi ini kontemporer banyak diperdebatkan oleh para mahir sekarang. Dan yang terakhir ini ada karya-karya dari Wilhelm Wundt. Wundt membuat karya tulis yang dihasilkan ini menjadi salah satu yang sangat penting dalam sejarah psikologi yang berjudul Principles of Psychological Psychology pada tahun 1874. Karya tersebut memakai sistem dalam psikologi yang berupaya menyelidiki pengalaman langsung dari kesadaran, termasuk perasaan, emosi, gagasan, terutama dijelajahi melewati introspeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siti Fatimah Nurhaja. Saya akan membahas tentang satu tokoh psikologi strukturalisme, yaitu Ewald Hering. Yang paling pertama, kita akan membahas tentang biografi Ewald Hering. Ewald Hering lahir pada tanggal 5 Agustus 1834 dan meninggal pada tanggal 26 Januari 1918. Ahli fisiologi Jerman dan psikologi yang bekerja sebagai pengangkut fisiologi dari persepsi warna. Dia mengajar di Universitas Leipzig setelah menjadi profesor di Jesuits Academy, Wiener, dan di Universitas Praha. Selanjutnya ada pemikiran Ewald Hering. Hering menantang teori penglihatan warna dari Hermann von Helmholtz dengan mendalilkan 3 jenis reseptor. Masing-masing mampu memberikan respon ganda terhadap pasangan warna: kuning, biru, merah dengan hijau, atau hitam dengan putih. Pemikiran Ewald Hering selanjutnya yaitu dia juga menyelidiki pernapasan dan dengan Joseph Breuer pada tahun 1868. Ia mendemonstrasikan peran saraf vagus dalam pengaturan pernafasan. Jalur saraf ini kemudian disebut sebagai refleks Hering-Breuer. Cukup
sekian penjelasan saya mengenai Ewald Heering, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan psikologi strukturalisme yang bertokoh Ernst Metz. Ernst Metz lahir di Carlisle, Moravia, Australia, di keluarga Marx hidup di daerah terpencil. Ayahnya Johann mendalami sastra klasik dan tinggal dalam atmosfer keluarga yang sangat tertutup. Meski seorang individualis ekstrim, ayahnya sangat berpendidikan. Ayahnya beternak ulat sutra. Beda dengan ayahnya, ibu Metz lahir dari keluarga pengacara dan dokter yang menjadikan ibunya seorang pencinta musik dan puisi. Pada tahun 1897, Metz menikah Ludovica Marusik dan sekaligus mendapatkan gelar profesor di bidang fisika eksperimental di Universitas Freiburg selama 28 tahun. Di sana Metz mempublikasikan lebih dari 100 paper teknik yang mempresentasikan papernya yang sangat revolusioner, yaitu Photographic Fixierung der Durchprojectile in der Luft Engleiten Vorgang di Academy of Sciences di Vienna tahun 1887. Dalam papernya, Metz mempublikasikan fotografi pertama yang menunjukkan sebuah gelombang kejut shockwave yang dibentuk oleh peluru yang melesat melewati batas kecepatan suara. Semasa hidupnya, Metz banyak mengkritikkan teori Newton, padahal pada akhir abad 19 para ilmuwan sedang nyaman-nyamannya dengan mekanika Newton. Menurut Metz, gaya sentrifugal dan Coriolis bukan berasal dari diri benda yang mengalami percepatan atau rotasi terhadap kerangka acuannya seperti yang dikemukakan Newton. Ia berpandangan bahwa sumber kedua gaya tersebut adalah distribusi massa dan seluruh alam semesta. Keyakinannya didasarkan bahwa gaya-gaya tersebut adalah yang kita rasakan, jadi tidak mungkin berasal dari suatu benda fisik. Ide menarik Metz ini membangkitkan minat Einstein. Bahkan jika ia tidak sering dengan pandangan tersebut, ia akan mengambil sebagai teorinya sendiri. Metz hingga akhir hayatnya tidak pernah menerima pemikiran tentang fisika atom dan kuantum serta teori relativitas. Metz juga pernah menerima sejumlah kritik akibat suatu pernyataannya dari Vladimir Lenin yang belakangan menjabat sebagai pemimpin Uni Soviet. Saya akan mempresentasikan psikologi strukturalisme yang bertokoh Franz Brentano. Pengenalan tokoh. Franz Brentano lahir pada 16 Januari 1838 di Marienburg, Rhine, Jerman. Dia adalah keturunan keluarga intelektual Jerman Italia yang sangat religius. Ia belajar Aristoteles bersama Tenderberg di Berlin dan membaca Comte serta para empiris Inggris terutama John Stuart Mill yang semuanya memiliki pengaruh besar pada karyanya. Salah satu prinsip utama Brentano adalah bahwa filsafat harus dilakukan dengan metode yang seketat dan setepat metode ilmu pengetahuan alam. Pandangan tokoh Franz Brentano pada dasarnya menggunakan gagasan Aristotelian dan filsafat Thomistik. Ia menekan pada upaya untuk menjabarkan ilmu pengetahuan tentang psikologi yang diposisikan sebagai pengembangan diri dari gagasan Aristoteles dalam karya De Anima. Pendekatan Brentano adalah problem oriented. Ia berpikir bahwa perlu berbicara mengenai objek, tetapi kembali lagi pada subjek. Gagasan Brentano mengenalkan 4 periode pemikiran. 1. Dari Thales sampai Aristoteles. 2. Kebangkitan teori aktivitas dan praktis. 3. Skeptisisme filosof. 4. Mistisisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadela dengan NIM 0603521063. Hari ini saya mau mempresentasikan seorang tokoh psikologi struktural yaitu Karl Stanford. Karl Stanford lahir pada 21 April 1848 di Bavaria, Jerman. Dia meninggal pada 25 Desember 1936 di Berlin. Dia merupakan filsuf Jerman dan psikologi teoritis terkenal karena penelitiannya pada psikologi dari musik dan juga nada. Stanford belajar di Universitas Berpikir dipengaruhi oleh filsuf Franz Brentano, pendiri psikologi Einstein dan juga intensionalisme. Dia ditunjuk sebagai dosen di Universitas Göttingen pada tahun 1870. Dia menulis karya pentingnya pertama yang berjudul The Psychological Origins of Space Perception. 3 tahun kemudian dan tidak lama kemudian diangkat menjadi profesor di Universitas Würzburg. Pada tahun 1875 ia memulai eksperimen untuknya, yaitu on psikologi to 1880
1990. Psikologi nada diselesaikan selama masa jabatan profesor di Universitas Praha, Halle, dan juga Munich. Karya ini penting tidak hanya untuk melaporkan hasil eksperimennya, tapi juga untuk merevisi konsep psikofisika yang mencoba membuat pengukuran kuantitatif yang sangat fisik dan juga sensasi yang mereka hasilkan. Pada tahun 1894, Stanford memasuki fase paling berpengaruh dalam karirnya sebagai profesor filsafat dan juga direktur Institut Psikologi Eksperimental di Universitas Friedrich Wilhelm Berlin. Ia melanjutkan penelitiannya pada psikologi nada. Ia mendirikan jurnal yang berjudul Kontribusi Akustik dan juga Misiologi. Pada tahun 1898 dan juga pada tahun 1900 mendirikan Ars Musik Primitif. Dia juga salah satu pendiri masyarakat Berlin untuk psikologi anak. Dan 2 makalah penting tahun 1907 yang menekankan bahwa studi eksperimental tentang pengalaman sensorik dan juga imajinasi. Misalkan gambar, suara, warna adalah antecedent untuk mempelajari fungsi mental, misalnya kayak mengamati, berkeinginan, menginginkan. Karena itu, ia menarik ke dalam psikologi versinya sendiri tentang fenomenologi filsafat yang berkontribusi pada pemeriksaan fenomena dasar. Sampai Stanford pensiun dari Berlin pada 1921, setidaknya memiliki banyak siswa yang kemudian mengembangkan fenologi eksperimental. Karya dan bukunya. Ada fenologi, yaitu metode introspeksi yang menguji pengalaman seperti aslinya atau alamiah dan tidak mereduksi pengalaman ke dalam elemen-elemen. Data utama psikologi adalah fenomena. Lalu ada bukunya, yaitu Tonspsikologi volume 1, The Origin of Music, Tonspsikologi, Correspondence, bersama William James, Tonspsikologi, The Sensation of Two Simulated Tones, dan ada Erkennetis, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang satu tokoh psikologi strukturalisme, yaitu Hermann Ebbinghaus. Kelahiran Hermann Ebbinghaus terjadi pada 24 Januari 1850 di kota Bremen, Prusia, sebagai putra dari saudagar kaya Karl Ebbinghaus dan Julie Ebbinghaus. Ia dididik di lingkungan yang kaya dan kepercayaan Lutheran. Yang terjadi selanjutnya adalah salah satu karir penelitian paling luar biasa dalam sejarah psikologi. Hermann Ebbinghaus dikenal luas di dunia psikologi. Psikolog dan filsuf penting ini adalah salah satu yang pertama yang menggunakan metodologi ilmiah dalam studi dan analisis kapasitas kognitif yang lebih tinggi. Ebbinghaus membuat beberapa kontribusi pada dunia psikologi, terutama relevan untuk menjadi pelopor dalam studi memori. Nah, itu adalah biografi singkat tentang Hermann Ebbinghaus. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pemikiran Hermann Ebbinghaus. Pemikiran yang pertama, ia berpendapat bahwa proses mental yang lebih tinggi, mereka tidak tersembunyi dari pandangan, melainkan dapat dipelajari dengan menggunakan eksperimen. Lalu, ia ingin menggunakan pengkodean akustik sederhana dan latihan pemeliharaan yang daftar kata bisa digunakan. Dan ia menggunakan suku kata omong kosong untuk membentuk kata formable. Selanjutnya, ia menganalisis diri sendiri untuk menggambarkan proses pembelajaran dan melupakan. Dan juga, ia menemukan kurva lupa. Kurva
yang menggambarkan seberapa cepat kita cenderung untuk melupakan informasi. Dan juga ia menemukan kurva belajar, kurva yang menggambarkan seberapa cepat kita belajar dan menangkap informasi. Selanjutnya, Hermann Ebbinghaus juga menemukan kurva serial, yaitu kurva yang terdiri dari efek kebaruan dan keunggulan. Selanjutnya, ia menemukan pengujian tabungan, yaitu jumlah informasi yang disimpan di bawah sadar, bahkan setelah informasi ini telah benar-benar lupa. Dan juga ia menyusun format penelitian zaman kontemporer berupa pengantar, metode hasil, dan bagian diskusi. Cukup sekian penjelasan saya mengenai Hermann Ebbinghaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rasya Dika Putri dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi strukturalisme menurut Ferdinand de Saussure. Pertama, ada biografi dari Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure adalah ahli bahasa yang lahir di Swiss pada tahun 1857. Saussure adalah penggagas strukturalisme dengan kontribusi yang sama pentingnya dengan teori tanda atau perbedaan antara ucapan dan bahasa. Ferdinand de Saussure datang ke dunia di Genoa, Swiss. Ia dilahirkan pada tanggal 26 November tahun 1857 di salah satu keluarga yang paling penting di kota itu, dan tidak hanya untuk aspek ekonomi. Di antara leluhurnya adalah ilmuwan dari semua cabang, dari mulai fisikawan hingga ahli matematika, sesuatu yang tidak diragukan lagi mempengaruhi Saussure ketika muda. Ferdinand de Saussure meninggal di Morges pada 22 Februari 1913 pada usianya yang ke-55 tahun. Kondisi paru-paru yang memaksanya meninggalkan kelas adalah penyebab utama kematiannya. Selanjutnya ada strukturalisme. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak strukturalisme linguistik, sebuah teori yang memulai linguistik pada abad ke-20. Dengan itu ada jeda dengan tradisi berdasarkan sejarah, fokus pada mempelajari evolusi bahasa. Saussure mengubah tradisi ini dengan memperkenalkan cara baru untuk merenungkan fakta-fakta bahasa. Dari pekerjaan mereka, mulai mempertimbangkan bahwa ada sistem yang kompleks di mana berbagai elemen saling terkait membentuk struktur. Dengan cara ini, strukturalisme menganggap bahwa bahasa harus dipelajari dengan memfokuskan pertanyaan pada realitas saat ini dan tidak hanya pada evolusinya. Selain itu, mereka mulai dianggap sebagai sistem tanda, menegaskan bahwa ada beberapa dualitas dalam konsepsi mereka. Selanjutnya yaitu bahasa ucapan. Salah satu dikotomi utama yang Saussure tunjukkan dalam studinya adalah apa yang terjadi antara bahasa dan ucapan. Meskipun mereka mungkin tampak serupa, tapi bagi ahli bahasa perbedaannya jelas. Dengan demikian, bahasa akan menjadi sistem tanda-tanda yang dibangun oleh masyarakat dan yang asing bagi individu. Selanjutnya yaitu sinkronisasi diakronis. Menurut Saussure, bahasa sebagai konsep ada di benak penutur. Ini berarti bahwa kita hanya dapat mempelajari elemen-elemennya dalam kaitannya dengan waktu tertentu. Dengan cara ini tidak mungkin untuk mencampur berbagai bagian cerita, karena waktu menyebabkan bahasanya berubah. Cara mempelajari bahasa ini yaitu dengan fokus pada bentuknya pada waktu tertentu. Ini adalah apa yang Saussure sebut sebagai sinkronis. Dalam hal waktu, sistem diakronis tidak diperhitungkan. Untuk Saussure, studi tentang fakta linguistik sebagai suatu sistem tidak akan mungkin. Selanjutnya yaitu ada linguistik internal dan linguistik eksternal. Seperti yang terjadi dengan dikotomi sebelumnya yang ditetapkan oleh Saussure, perbedaan antara linguistik internal dan eksternal terkait dengan ilmu yang mempelajari mereka. Menurut penulis, perlu jelas bahwa semua bahasa adalah sama. Dengan demikian, ia berpendapat bahwa mereka harus dipelajari sebagai kode yang terorganisir berdasarkan kenyataan yang apa adanya. Selanjutnya yaitu ada tanda linguistik. Menurut definisi Saussure, bahasa adalah sistem tanda-tanda yang mengekspresikan ide, dan untuk alasan itu dapat dibandingkan dengan tulisan, alfabet bisu tuli, ritual simbolik, bentuk kesopanan, tanda militer, dan lain-lain.
Bagi penulis, bahasa hanyalah jenis sistem yang paling penting di antara yang digunakan oleh manusia. Tanda linguistik memiliki dua wajah yang berbeda. Yang pertama, mendefinisikannya sebagai penyatuan antara konsep atau ide signifikan dan citranya di otak manusia atau makna. Di sisi lain, yang kedua mencakup bunyi dan representasi yang dibuat oleh setiap orang dalam benaknya tentang kata yang diucapkan. Misalnya, ketika kita mendengar kata anjing, otak kita langsung mengerti dan merujuk pada binatang itu. Selanjutnya ada tanda karakteristik. Dalam studinya pada tanda itu, Ferdinand de Saussure dan murid-muridnya kemudian menetapkan 3 karakteristik utama. Yang pertama, ketangkasan penanda dan artinya benar-benar arbitrer. Yang kedua, linearitas penanda. Penanda bervariasi dengan waktu, mengikuti garis waktu. Dan yang ketiga, kekekalan dan kemampuan berubah-ubah. Pada prinsipnya, setiap komunitas membuat serangkaian tanda-tanda yang tidak dapat diubah, karena jika mereka mengubah pemahaman, itu tidak mungkin. Selanjutnya ada stabilitas lidah. Cara berkomunikasi diwariskan dari generasi ke generasi, membuat tradisi lebih kuat daripada inovasi. Itu tidak berarti bahwa beberapa perubahan tidak terjadi seiring berjalannya waktu, karena masyarakat sebagaimana ia berevolusi menyebabkan bahasanya juga demikian. Selanjutnya ada karya dari Ferdinand de Saussure. Karyanya yang paling terkenal dan yang memberi dampak yang lebih besar yaitu Cours de Linguistique Générale atau kursus linguistik umum yang diterbitkan pada tahun 1916 setelah si penulis meninggal. Selanjutnya ada karya Legacy of Saussure. Dari 40-an abad ke-20, strukturalisme mulai berlaku sebagai arus dominan dalam linguistik. Di Eropa, di satu sisi Saussure menjadi referensi utama dengan pengawasan khusus di Prancis dan Spanyol. Di Amerika Serikat, untuk bagiannya, referensi utamanya adalah Bloomfield, bersama dengan penulis lain yang mengikuti karya Swiss. Dan yang terakhir ada tesis dan karya lainnya. Di antara karya pertamanya adalah Memori pada Sistem Primitif Vokal dalam Bahasa Indo-Eropa, diterbitkan sebelum dokternya berakhir. Dalam makalah ini, ia menjelaskan bagaimana vokal akar Indo-Eropa dapat direkonstruksi. Terlepas dari pekerjaan ini dan tesis doktoralnya, beberapa manuskrip disimpan di perpustakaan Jenewa. Keturunannya menyumbangkan ke lembaga ini dokumen lain pada tahun 1996 dan 2008. Akhirnya, beberapa puisi dan cerita yang ditulis oleh ahli bahasa selama masa remajanya telah ditemukan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Maulida dengan nomor induk mahasiswa 0603521059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tokoh psikologi strukturalisme, yaitu Oswald Kulpe. Oswald Kulpe lahir pada tanggal 3 Agustus 1862 di Kandau, Courland, Kekaisaran Rusia. Sekarang adalah Kandava, Latvia. Ia meninggal pada tanggal 30 Desember 1915 di Munich, Jerman. Psikolog dan filsuf Jerman yang dianggap sebagai kekuatan penuntun di balik studi eksperimental proses berpikir diidentifikasi dengan sekolah psikolog Wurzburg. Kulpe belajar sebagai mahasiswa doktoral dan asisten untuk Wundt di Universitas Leipzig. Meskipun idenya berbeda dari Wundt ketika ia mengembangkan penelitiannya sendiri, Boring 1961, Kulpe memberikan kontribusi signifikan pada bidang psikologi. Beberapa di antaranya masih relevan hingga hari ini, termasuk introspeksi eksperimental yang sistematis, pemikiran tanpa bayangan, mental, dan abstraksi. Sumbangan Kulpe yang terbesar adalah meletakkan dasar-dasar studinya pada proses berpikir. Ia mengemukakan pemikiran yang berjudul On the Modern Psychology of Thought,
Menurutnya, proses berpikir yang tinggi tidak terikat pada penginderaan dan dapat pula diteliti secara eksperimental. Proses berpikir tidak selalu harus terikat pada indera, maka berpikir bisa juga non-asosiatif, bertentangan dengan pendapat G. E. Muller, dan tidak mekanistik, bertentangan dengan pendapat Ebbinghaus. Tapi setiap proses berpikir menurut Kolpe mempunyai tujuan tertentu atau purposive. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Maulida dengan nomor induk mahasiswa 0603521059. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tokoh psikologi strukturalisme, yaitu Edward B. Titchener. Berikut penjelasannya. Edward Bradford Titchener dilahirkan pada 11 Januari 1867 di Chichester, England, dan menghadiri Melbourne College atas beasiswa. Ia adalah seorang pelajar Wilhelm Wundt dan sering dikreditkan dengan memperkenalkan struktur pemikiran strukturalis. Walaupun Wundt kadangkala dikenal pasti sebagai pengasas strukturalisme, teori Titchener berbeda dalam cara-cara penting dari Wundt. Walaupun beliau adalah tenaga dominan dalam psikologi semasa hidupnya, sekolah pemikiran beliau yang diasaskan pada dasarnya mati dengannya. Pada tahun 1885, dia mulai belajar di Oxford. Dia mulai berfokus pada biologi. Tetapi dia tidak lama berpindah ke kajian psikologi perbandingan. Semasa beliau di Oxford, beliau mulai membaca tulisan-tulisan Wilhelm Wundt dan kemudian menerjemahkan jilid pertama teks terkenal Wundt, Psikologi Fisiologi, dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris. Titchener lulus dari Oxford pada tahun 1890 dan kemudian belajar dengan Wundt di Leipzig, Jerman. Dia terus mendapatkan PhD dalam psikologi dari University Leipzig pada tahun 1892. Setelah mendapatkan gelar PhD, Titchener mengambil jabatan sebagai profesor psikologi di Cornell University, Ithaca, New York. Disinilah ia menumbuhkan sekolah pemikiran psikologi yang dikenali sebagai strukturalisme. Titchener percaya bahwa dengan mendefinisikan dan mengkategorikan unsur-unsur minda secara sistematik, para penyelidik dapat memahami struktur proses mental. Walaupun dia sering digambarkan sebagai Rasul Wundt, ide-ide Titchener berbeda dari orang mentornya. Beliau menggunakan kaidah introspeksi Wundt tetapi di bawah garis panduan yang lebih ketat. Dia hanya berminat dengan perkara-perkara yang wujud dalam kesadaran. Jadi, perkara-perkara seperti naluri atau tidak sadarkan diri tidak menarik minatnya. Introspeksi adalah teknik yang bergantung kepada pemerhatian diri. Pengamat terlatih telah dibentangkan dengan objek atau peristiwa yang berbeda dan kemudian diminta untuk menerangkan proses mental yang mereka alami. Berdasarkan penyelidikan semacam ini, Titchener menyimpulkan bahwa terdapat 3 elemen penting yang membentuk semua pengalaman yang sadar: perasaan, sensasi, dan image. Titchener dikreditkan dengan memperkenalkan strukturalisme Wundt ke Amerika Serikat. Walaupun bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahwa ahli sejarah menyadari bahwa teori Titchener berbeda dari mentornya, dan banyak pengkritik mencadangkan bahwa Titchener sebenarnya salah menyalahkan banyak ide-ide Wundt. Walaupun sekolah pemikirannya tidak bertahan di hidupnya, dia memainkan peranan penting dan menumbuhkan psikologi sebagai sains eksperimen. Titchener adalah ahli asal Persatuan Psikologi Amerika. Walaupun bagaimanapun, beliau tidak pernah menghadiri satu mesyuarat. Pada tahun 1904, beliau mengasaskan kumpulannya sendiri yang dikenali sebagai eksperimentalis. Titchener percaya APA adalah cacat dan terlalu menerima topik psikologi yang diterapkan.
Kumpulan Tichenor juga dikenali karena larangan terhadap wanita yang terus berlanjut sampai mati. Walaupun penolakan Tichenor mengakui wanita dalam kumpulannya, pelajar kedoktoral pertamanya ialah Margaret Floy Washburn. Pada tahun 1894, dia menjadi wanita pertama yang mendapat PhD dalam psikologi. Semasa banyak wanita dilarang belajar di universiti-universiti utama termasuk Harvard dan Columbia, Tichenor mengawasi kajian doktoral tentang lebih banyak wanita daripada ahli psikologi lelaki yang lain dalam tempo masa itu. Selain kerjanya sebagai profesor yang terkenal dan dikasihi, Tichenor berkhidmat sebagai editor beberapa jurnal terkenal termasuk Minda, kajian dari Jabatan Psikologi University Cornell, dan American Journal of Psychology. Beliau juga menerbitkan beberapa teks psikologi kritikal termasuk Outline of Psychology 1897, A Primer of Psychology 1898, dan 4 pensampelan psikologi eksperimen 1901 sampai 1905. Tichenor meninggal pada 3 Agustus 1927 dan kematiannya sekolah pemikiran strukturalis kebanyakan hilang juga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.